Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Jumpa lagi kawan dengan pengantar jenazah Ribun. Ini saya minta izin keluarga tadi hanya boleh mengambil gambar ini untuk intro. Dan kalau video ini bermanfaat teman-teman, tolong disebarluaskan ya, agar kecelakaan seperti ini tidak terjadi lagi. Ini mengenaskan teman-teman ya. Jadi nanti saya akan cerita pulangnya, kondisi jenazahnya saya akan ceritakan. Tadi udah minta izin keluarga, cuma nanti kita nggak boleh ngambil pas jalan ya, kita hanya boleh ngambil ini sambil nunggu Mase yang datang tadi. Jadi tolong kalau memang video ini bermanfaat, berguna bagi untuk semuanya, tolong di share ya, dibantu di share, di subscribe, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masyarakat ya, sebagai pengingat untuk kita semua teman-teman. Jadi siapa tahu ini menjadi amal ibadah buat kita ya, untuk saling mengingatkan bahwa kasus seperti ini terjadi dan bisa terjadi pada siapa saja teman-teman. Ini hal kecil yang sering diteledorkan bagi teman-teman, bagi saudara kita. Semoga hal ini sebagai pengingat agar tidak terjadi lagi teman-teman. Ini nanti saya ceritakan belinya. Oke, ini saya udah balik teman ya. Jadi memang kita nggak mendapatkan izin untuk mengambil gambar selama perjalanan, gambar jenazahnya dan keluarganya ya teman-teman. Tapi saya mendapatkan izin untuk menceritakan kejadian kronologinya dan kondisi jenazahnya teman-teman ya. Tadi di pertama sudah kita lihatkan seperti itu kondisinya jenazah. Apa yang terjadi sebenarnya teman-teman ini? Saya nggak nyalakan lampu. Saya sendiri lagi tepat pukul 12 malam ya, 00.00 teman-teman. Ini lumayan desa tapi lumayan pelosok juga, jalannya bagus. Bagaimana kasusnya teman-teman? Ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Mungkin teman-teman pernah lihat kejadian seperti ini ya, di tetangga, di jalan seperti ini. Jadi gini ceritanya teman-teman ya. Ini adalah seorang ibu yang setengah bayar lah, dibonceng oleh suaminya mau menghadiri hajatan ya, hajatan tetangganya di sebuah desa teman-teman, dan menaiki sepeda motor teman-teman. Ini ibunya itu pakai rok panjang, jadi boncengan di belakang, terus pakai jilbab juga panjang, dan 10 menit 20 menit berangkat dari rumah tidak terjadi apa-apa teman-teman. Dan si suaminya ini agak lembut. Ketika di jalan jelek, ternyata roknya yang panjang ini masuk ke dalam ruji sepeda ya. Ruji itu apa ya? Sepeda motor yang rujinya kecil-kecil, tapi nggak racing ya, yang kecil itu masuk ke dalam situ dan sudah bisa dibayangkan di roknya itu muter di dalam. Akhirnya si ibu ini terbanting ke belakang betul, terbanting ke belakang dengan lumayan keras. Akhirnya terseret di sepeda motor. Jadi tadi sempet nggak tahu gimana prosesnya, jilbab dan rambutnya kena masuk di sepeda motor. Di rambutnya panjang teman-teman, masuk di sepeda motor. Akhirnya ada sedikit terkelupas rambutnya teman-teman ya. Dia merinding juga tuh. Di kondisi jenazahnya saya ceritakan, ada merinding kalau saya ceritakan. Ini perhatian, benar-benar perhatian untuk ibu-ibu terutama ya. Untuk ibu-ibu terutama yang pakai rok panjang itu, kalau naik sepeda motor itu hati-hati bener ya. Dia harus dipastikan aman, jangan sampai masuk ke ruji sepeda teman-teman.
masuk ke gearnya sepeda yang belakang itu. Ini berbahaya banget. Jadi lebih amannya memang lebih amannya itu pakai celana, jadi nggak crop yang nggak panjang ke bawah gitu ya. Nah itu berbahaya ya. Boleh pakai itu tapi dipegang, harusnya dipegang, jadi jangan sampai masuk ke dalam ruji sepeda. Berbahaya. Dan saya pernah lihat memang banyak seperti itu. Saya deg-degan gak lihatnya di depan. Sering terjadi di desa itu seperti itu gitu loh. Jadi roknya atau kebaya atau apakah itu sering jatuh ke bawah, sering mau masuk ke dalam rodanya. Saya sempat mengingatkan itu beberapa kali dan kok dilalah teman-teman. Ini ada kasus kecelakaan seperti ini gitu. Dan ya Allah, kalau melihat kondisinya seperti kesakitan itu ya nggak bisa dibayangkan. Ketika itu sepeda lumayan kenceng, roknya masuk di ruji, diputar di rodanya secara spontan. Si ibunya dibanting ke belakang, tapi yang saya herannya kenapa rambutnya itu ikut-ikutan masuk teman-teman. Nggak tahu itu masa apa ya, pasti seperti terkelupas. Dan ini kalau saya lihat ini menahan sakit, ini sakit luar biasa saya kira. Sebetulnya nggak di TKP teman-teman, cuma akibat benturan di kepala ini ya membuat si ibu ini terluka parah teman-teman. Dan akhirnya ya penyesalan si suaminya di belakang. Gimana lagi ya, semuanya sudah terjadi di luar kendali. Dan semoga inilah teman-teman ya, semoga yang saya maksud ini, semoga video ini mengingatkan teman-teman. Kalau mengingatkan untuk saudara-saudara kita, tetangga kita, atau siapa saja untuk berhati-hati. Jadi berbahaya kalau ada kain atau apalah yang di belakang itu, jangan sampai menjulur ke bawah. Kalau teman-teman lihat di depan pas naik motor, tolong segera diingatkan gitu loh ya, segera paling nggak diomongi, harus segera ditarik kain, jangan sampai masuk di dalam gerigi motor yang belakang itu apa rujinya itu. Ini benar-benar bahaya teman-teman, karena saya lihat fatal kejadiannya fatal. Dan ketika saya komunikasi kepada berbagai polisi kejadian seperti ini lumayan sering gitu teman-teman. Kondisinya seperti ini sudah sampai jalan raya, dan saya lihat kondisi biasanya sangat kasihan, menahan sakitnya luar biasa. Semoga, saya berharap ini gak terjadi lagi gitu. Jalan raya saya harus hati-hati nyebrangnya teman-teman. Jalan raya utama tadi itu udah masuk kampung, jalan lagi. Lalu penanganannya gimana? Penanganannya ya memang harus segera dibawa ke rumah sakit malam tadi, tapi kondisinya udah lumayan parah. Ya gimana ya, bayangkan kendaraan dengan kecepatan atau nggak salah 50-60, terus itunya muter di dalam, roknya udah ditarik ke belakang ibunya itu. Nggak tahu terbayang sakitnya, terbayang sakitnya seperti apa gitu loh. Dan ini ya, jadi ini sebuah pelajaran teman-teman ya, bagi kita semua, pelajaran yang penting banget saya kira. Kalau naik motor jangan ada kain yang menjulur ke bawah, kayak itu apa, mau kain apa, kayak mau bawaan apa, kayak jangan sampai menjulur ke bawah teman-teman, atau yang hampir mengenai rodanya. Kenapa? Karena memang ya luar biasa. Jadi teman-teman bisa merasakan
seperti apa sakitnya si ibu itu kondisinya. Saya yang heran itu nggak tahu gimana, apa terseret apa gimana, nggak tahu. Aduhnya miring. Itu yang tandu di belakang tadi jatuh itu. Sebentar. Saya benerin dulu teman-teman, gak enak juga tentunya mau jatuh itu. Ini tepat udah sampai jam 1 malam teman-teman ya. Oh, tandunya jatuh beneran. Nah, jatuh. Oke, kita udah benerin dalamnya seperti ini teman-teman ya. Lagi sendirian, masih sendirian lagi. Kita lanjutkan perjalanan ya teman-teman ya. Emang apa ya, kalau nggak dibenerin itu nggak enak rasanya sih. Nah, kelihatan rapi. Aja lagi kelihatan rapi sih. Nggak tahu tadi mungkin ada goncangan, saya nggak tahu. Kaget, suaranya juga kencang tuh. Kaget tadi. Bisa jatuh gitu ya. Aduh. Baik. Dan apa ya, kalau enggak meninggal di TKP sih teman-teman, itu tadi sempat dirawat tapi cuma berapa jam itu nggak ada saya. Karena memang kepala itu vital teman-teman. Dan ini juga kalau ini kebetulan ibunya nggak bawa helm tadi, karena memang dirasa satu desa atau kecamatan di desa itu memang jarang pakai helm teman-teman. Jadi ini juga perhatian banget seperti ini, penting banget teman-teman ya, helm itu. Dan memang apa ya, harus selalu dipakai helm itu. Mungkin kalau helmnya ada ceritanya lain teman-teman, meskipun ada benturan, tapi ya gimana lagi, memang sudah seperti itu tadi ya. Dan apa ya, memang pertolongan pertama pada kasus kecelakaan itu juga sebetulnya enggak harus hati-hati teman-teman. Jadi ada cedera di leher itu, kalau ngangkat juga nggak sembarang ngangkat sih sebetulnya. Karena kalau misalnya di leher itu ada benturan leher itu, ngangkatnya harus hati-hati. Kalau asal ngangkat misalnya itu juga berbahaya leher itu, karena di situ ada saraf, banyak saraf, sehingga kalau ngangkatnya keliru juga fatal gitu loh. Dan ya kadang-kala memang perlu namanya basic sport. Jadi apa ya, kadang-kala orang awam itu harus perlu tahu, masyarakat itu perlu tahu cara-cara penolongan ketika kecelakaan teman-teman ya. Jadi nolongnya seperti apa kasusnya, kalau kasus jatuh, benturan atau gimana, lihat kondisi korban itu seperti apa yang harus ditolong, cara ngangkatnya itu mungkin ya kadang-kadang harus perlu disosialisasikan teman-teman. Jadi cara pertolongan pertama pada kecelakaan di jalan itu kadang-kadang ya apa ya, perlu disosialisasikan di masyarakat ya. Diharapkan agar masyarakat tahu gitu loh caranya, dasarnya nolong, angkat korban yang patah atau yang cedera di leher, cedera di kepala itu seperti apa, itu adalah perlu tahu ya teman-teman. Nah,
ketika kita salah posisi mengangkat itu kadang kala timbul timbul masalah baru, kadang juga mengakibatkan hal yang fatal, terutama kalau cederanya itu di leher. Ini berbahaya. Cara mengangkat seperti apa itu memang ada teorinya khusus, teman-teman. Dan sebetulnya ya tugasnya pemerintah nih, edarkan brosur apa gitu lah, disosialisasikan ke masyarakat umum, teman-teman. Tapi yang pasti saya berharap sih dengan video saya, video-video kecelakaan, video-video tentang kematian ini, kita berharap kasus-kasus seperti ini bisa dikurangi, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengingatkan saudara, mengingatkan keluarga, mengingatkan teman, masyarakat, tetangga, bahwa kasus seperti ini bisa mengakibatkan kematian yang fatal gitu loh. Jadi bukan hal yang remeh. Sebenarnya kalau ini sih kelihatannya ringan, kelihatannya kecil, tapi akibatnya fatal. Kalau ada kain yang menjulur di motor dan lain sebagainya, atau barang bawaan yang menjulur di bawah motor, karena kadang kala si pengendara ini nggak sadar itu, teman-teman. Mungkin sedang fokus lihat ke depan, melamun, atau sedang pikir sesuatu, dia nggak sadar bahwa ada sesuatu yang menjulur ke bawah dekat roda. Dan itu tugas kita sebetulnya, yang kalau kita tahu yang di belakang, segera memberitahu, teman-teman. Atau paling enggak kalau ada saudara kita yang mau berangkat kemana naik motor, ya dikasih tahu, hati-hati, jangan sampai ada kain atau apapun yang menjulur ke arah roda belakang. Itu bisa nyantol di rantai dan akibatnya fatal gitu. Saya kalau merasakan itu, merasakan sedih, sakit sih, enggak membayang seperti apa itu, dibanting dan diseret gitu. Semoga berbahagia husnul khotimah, teman-teman. Dan saya berharap video saya ini dibagikan ke masyarakat umum dan mereka bisa tahu lah ya, bahwa hal seperti itu berbahaya gitu, berbahaya banget lah bagi keselamatan semuanya gitu. Dan lumayan panjang, dan saya terima kasih banget teman-teman yang masih setia mendengarkan cerita saya. Terima kasih semuanya, terima kasih. Berkah untuk kalian semua ya. Semoga kalian hebat, berikan terima kasih semuanya, dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di share ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.